Seberapa menguntungkan sih sebenarnya peternak kambing perah nih? Jangan-jangan nggak untung gitu kan? Itu biasanya pertanyaan klasik dari peternak-peternak pemula itu. Nah, iya, saya kan makanya ini bicara tentang peternak pemula nih. Untung mana kambing dan domba biasanya gitu kan? Saya nanyanya ini aja, kambing perah itu sebenarnya menguntungkan nggak sih gitu kan? Ya, Soalnya kan kalau saya lihat kan pakannya kan mahal, terus sudah gitu kan ribet nggak sih sebenarnya melihara cempe-cempe banyak kayak gitu. Kalau bicara untung enggak ya jelas untung, masih saya lakukan sampai sekarang kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vita Krisna Dewi. Kali ini kita membahas tentang komunitas Kagama Kambing Domba yang temanya terkait dengan kambing. Kalau teman-teman mungkin ada yang nggak tahu ya, kambing dengan domba itu sebenarnya beda gitu ya. Walaupun namanya sate kambing, tapi kadang-kadang yang disembelih itu domba, jadi ya namanya juga kambing hitam gitu kan. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang perkambingan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tokoh muda gitu ya. Ini anak muda keren kita ya, alumni UGM. Saya nggak perlu menjelaskan ya, nanti biar perkenalan sendiri. Saya sapa dulu Dek Farid. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Sehat-sehat ya. dan semangat tentunya. Siap. Oke, mungkin bisa dikenalkan, memperkenalkan diri dulu. Oh ya. Tak kenal maka harus kenalan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya biasa dipanggilnya Farid, tapi kalau di alumni malah terkenalnya Akrom. Nah, saya fakultasnya teknologi pertanian, bukan peternakan tapi. Oke. Ya, angkatan? Gitu. Saya angkatan masih 2016. Iya. Jadi masih 26 tahun. Gitu. Apalagi nih? Ya, saya tanya lagi. Nanti ya. kalau sudah saya tanya baru dijawab ya. Oke, ini alumni teknologi pertanian tapi bergerak di perkambingan gitu ya. Nanti kita tanya kenapa kok kambing sih gitu, padahal kan teknologi pertanian ya, atau mungkin memang kambing itu nanti akan dimasuki unsur-unsur teknologi, mungkin bisa jadi ya, karena memang bergeraknya di sana. Mungkin lanjut perkenalan dari kan ini kita bicara tentang kambing, ada apa sih nama peternakannya nih? Oh ya, peternakan saya itu namanya Gude, Guade ya. Kirain Gude semacam minuman gitu enggak ya? Ya, kedepannya semoga ada produknya itu lah. Ya, produknya Gode. Gitu saya bergerak di peternakan kambing perah dan domba pedaging. Fokus saya dua itu. Terus alamat kandang saya itu ada di Seyegan, di Sleman, sama ada lagi satu pabrik pakannya di Kulon Progo. Jadi saya sekarang punya 3 unit usaha pakan, kambing perah, sama domba pedaging. Oke. Gitu. Oke, masih muda ya, 26 tahun sudah punya usaha yang oke. Ya, Alhamdulillah gitu ya. Nanti siapa tahu ada kagama-kagama yang mau cari mantu nih gitu ya. Oke, kita bahas tentang kambing ya. Yang di Gede ini kambing perah saja, nggak ada kambing potong? Ya tadi kalau bicara kambing, kita fokusnya di kambing perah. Tapi kalau potongnya kita mainnya di domba gitu. Potong. Iya. Jadi di kandang itu sekarang kegiatan sehari-hari ya produksi susu. Sama potong domba setiap hari. Itu. Kenapa nggak kambing potong nggak masuk sektor itu? Apa karena pasarnya atau karena apanya? Ya, kalau kita kebetulan saya kan di wilayah Jogja ya, kebanyakan daging di Jogja itu pakainya domba bukan kambing. Tapi kalau kambing itu pasarnya di Jawa Timur sama Jakarta itu masih pakai kambing. Jadi kenapa saya di Jogja mainnya kambing perah ya karena itu pasarnya di sini tuh untuk kambing itu untuk susu, dan susu kambing, pabrik susu kambing itu banyak kan juga di Jogja. Di Turi sana, di Pakem itu kan semua pabrik susu ya. Jadi pasarnya mudah. Moyutan juga ya? Oh iya, Moyutan juga ada. Ya, oke. Seberapa menguntungkan sih sebenarnya peternak kambing perah nih? Jangan-jangan nggak untung gitu kan? Itu biasanya pertanyaan klasik dari peternak-peternak pemula itu. Nah, iya, saya kan makanya ini bicara tentang peternak pemula nih. Untung mana kambing dan domba biasanya gitu kan? Saya nanyanya ini aja, kambing perah itu sebenarnya menguntungkan nggak sih gitu kan? Ya, soalnya kan kalau saya lihat kan pakannya kan mahal, terus sudah gitu kan ribet nggak sih sebenarnya melihara cempe-cempe banyak kayak gitu?
Kalau bicara untung enggak ya jelas untung, masih saya lakukan sampai sekarang kan. Oh, Nah, itu. alhamdulillah. Ya 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 Lagi ya. carinya untung enggaknya untung. Tapi kan tinggal bagaimana kita memanajerisasinya. Jadi ya kita pelihara domba, kita pelihara kambing perah, kambing daging, domba perah juga udah mulai ada, domba daging ya semuanya untung. Bagaimana kita memanagenya biar tetap untung itu. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau kita bicara kambing perah ya kan memang dia harus diperah setiap hari gitu kan. Itu berarti ada tenaga khusus nih untuk merah. Ya kalau kita di kambing perah ada 2 orang, tenaganya ada 2 orang, merah setiap hari. Dan itu sekarang kita udah produksi 70 liter per harinya. Itu masih perah manual. Tapi kedepannya saya udah merancang mesinnya juga di kandang. Karena menurut saya kalau kita kapasitasnya masih 100, di bawah 100, itu untuk pakai tenaga manusia masih mampu. Tapi kalau udah 100 liter ke atas emang harus pakai mesin. Seperti itu. Dan itu diperahnya pagi dan sore. 70 liter itu dijual dalam bentuk susu atau udah diolah sendiri? Kalau untuk penjualan saya sendiri ada 2 targetnya. Yang pertama yang jelas ke pabrik langsung karena kapasitas saya besar kan. Yang kedua kita jual langsung bentuk kemasan. Jadi kita jualnya eceran lah, 1 literan, ada yang 200 mili, yang siap minum juga ada. Tapi belum diolah misalnya kayak jadi yogurt kah? Loh, Atau kalau ini pengembangan saya sekarang ini, saya baru coba bikin sabun. Sabun susu kambing khusus untuk kecantikan. Ini baru jalan sekitar 4 bulan ini trial produknya. Yang kedua, kita sama anak-anak magang kita bikin permen. Ya tapi kita belum launching produknya. Sama untuk yang terakhir saya rencana bikin susu bubuk langsung. Jadi mau bikin pabrik. Ini kebetulan udah ada pesanan susu bubuk. Ya saya masih nyoba-nyoba trial. Jadi sebenarnya permintaannya lumayan ya susu itu atau gimana sih? Karena saya lihat ada beberapa peternakan kambing perah kok berkurang terus ini jumlahnya itu penyebabnya karena nggak ada ini yang pandangan saya okay. tentang kambing perah ya saat ini ya. Sebenarnya itu menurut saya demand sama produknya lebih banyak kan produksinya. Jadi yang menang sebenarnya saat ini tuh pabrik. Ya dia kan bisa leluasa ya, demandnya nggak sebanyak produknya. Jadi misal peternak kambing perah seperti saya udah banyak susunya, tiba-tiba pabrik berhenti karena emang kebutuhannya cuma segitu. Kita nggak tahu kan mau jualnya kemana dan sebagainya. Kita pabrik berhenti, susunya nggak bisa setor ke sana, ya mau di gimana lagi? Kita produksi susu setiap hari kan. Makanya itu terus saya harus cari alternatif penjualan selain ke pabriknya. Lah itu yang nggak disadari sama peternak-peternak. Kalau kita peliharanya masih kecil, masih produksi misal di bawah 10 liter per hari, masih enak kita jual langsung ke konsumen, ke tetangga dan sebagainya. Tapi kalau udah 70 liter ke atas, itu bakal bingung kita. Jual ecer tiap hari 70 liter kan susah ya. Itu harus sebenarnya peternak pemula itu harus cari pasarnya dulu, bikin pasarnya dulu. Kita pelihara misal 5 liter ini produksinya. Ya udah, kita sebisa mungkin jualnya jangan ke pabrik dulu. Kita ecerkan dulu. Nanti seiring bertambahan populasinya, susunya semakin meningkat, kita udah bisa jual sendiri. Jadi ya intinya jangan tergantung sama pabrik. Sebenarnya kalau kita tergantung pabrik tadi, sebenarnya demandnya itu masih sedikit. Jadi pabrik itu paling menang itu pabrik sebenarnya. Nyetop sebebasnya udah nanti bisa. Emang nggak ada perjanjian apa gitu misalnya dengan pabrik? Misalnya kalau misalnya gini nih, ada permintaan dalam 3 bulan ke depan misalnya kayak gitu. Kalau misalnya selama dalam jangka waktu 3 bulan ke depan ini misalnya nih, nyetor kan 70 liter nih per hari. Dalam 3 bulan ke depan pokoknya per hari 70 liter. Kalau tidak, pabrik itu ternyata tidak bisa 70 liter atau kurang, ada kena penalti gitu nggak ada? Kalau saat ini nggak ada pabrik yang mau seperti itu. Yaitu susu melimpah kan. Jadi pabrik bebas aja mau ambil di mana pun. Berarti peluang tuh teknologi pertanian bikin pabrik susu. Ya itu, sekarang kan udah bikin pabrik susu, harus bikin sabun, itu yang target saya itu kan sabun sama pabrik susu. Oh iya. Khususnya yang bubuk ya.
Terus masalah pakan nih, kalau kita bicara kambing perah kan biasanya pakannya kan harus bagus nih. Kalau pakan kualitas jelek kan nanti produksinya juga akan turun. Gimana selama ini manage pakannya kayak apa? Kalau saya sebenarnya peternak tanpa ngarit, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi semuanya itu pakai hitung-hitungan. Pakai duit ya? Iya, enggak masalah. Semua pakai duit. Enggak masalah. Jadi tapi harus berarti kan duitnya tebel. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya intinya harus hitung-hitungan ya. Kalau masalah pakan sendiri di kandang saya gampang kalau saya. Menurut saya ya gini. Pakan tuh kalau saya yang produksi susu itu saya pakan kita kasih maksimal mungkin saya sampai 10.000 per ekornya, 10.000. Tapi yang nggak mau produksi susu, yang bunting, yang kawin, yang cempe, itu saya pakai pakannya sisa yang diproduksi. Jadi yang diperah itu saya kasih banyak, nanti bakal sisa kan kita kasihkan yang nggak diperah. Selama ini saya lakukan seperti itu, alhamdulillah hitung-hitungannya masih masuk. Masih sangat masuk. Seperti itu kalau karena saya. Satu ekor itu kan 1 ekor 10.000 ya. Nanti menghasilkan susunya 1 ekor itu berapa liter? Kalau rataan di saya sekarang di sekitar 1,8. 1,8. Ya, masih ada 0,8 liter ya. Oh, iya. Iya. Dan itu kan sisa pakannya. Jadi nggak pasti 10.000. Walaupun hitungan sekarang berapa sih ini harga susu kambing? Kalau kita ke pabrik biasanya di angka 17 sampai 20.000. Tapi biasanya kalau ecer itu teman-teman jualnya di sekitar 25.000 sampai 30.000. Itu kalau ecer ya? Iya. Sebenarnya harganya tuh lumayan banget. Jauh daripada sapi ya. Daripada susu sapi kan jauh. Iya, jauh banget. Tapi itu orang-orang tuh takutnya pakannya mahal dan sebagainya. Sebenarnya kan banyak alternatif pakan ya. Kalau peternaknya suka ngarit, ya beda sama saya. Itu kan bisa mengurangi kos pakan ya. Kita hanya butuh konsentratnya yang proteinnya tinggi, nanti seratnya bisa ngarit, itu masih masuk. Nggak ngarit tuh karena nggak punya lahan atau memang malas? Kan kalau malas kan sekarang mungkin nanti kedepannya ada teknologi ngarit tapi pakai handphone gitu misalnya gitu. Penyebabnya karena nggak ada lahan atau apa gitu? Ngarit itu karena yang pertama kalau dihitung-hitung kita punya lahan terus kita nanam dan sebagainya, dibandingkan dengan kita beli pakan yang udah jadi, itu saya hitung lebih efektif yang langsung beli menurut saya. Karena sebenarnya kalau yang bikin mahal kos di nanam rumput atau nanam pakan itu kan di kos panennya ya, tenaga ya, tenaga panennya, di tenaganya. Nah itu kan kebetulan ini saya juga dari FTP, ini saya baru penelitian sama teman-teman bikin alat panen untuk rumput yang tinggi. Selama ini kan alat panen yang terkenal kan untuk rumput pendek, untuk padi lah, combine harvester gitu. Nah ini saya bikinnya khusus untuk rumput. Jadi nanti bakal ngurangi kos banget. Mungkin kalau alatnya itu benar-benar jadi, ya udah saya mulai nanam ya. Jadi kesimpulannya karena malas ngarit ya. Bukan karena lahannya, tapi karena ngarit. Hitung-hitung masih untung kok. Okay. Ini kan kita ngobrol dengan peternak ini ya, peternak muda ya. Jadi kita bicaranya tentang kalau bisa dikerjakan dengan rebahan gitu ya, peternak itu ya. Kalau bisa ngarit pun ambil rebahan gitu kalau bisa gitu ya. Ya oke. Terus kalau kita bicara tentang kambing perah ya kan macam-macam nih jenisnya. Kalau yang di Gude apa aja jenisnya? Kalau jenisnya kita awalnya dulu dari Jawa Randu, terus ada Sapera, terus ada Anglo. Ya sepenting kalau saya target fokusnya ya cari kambing perah itu yang susunya banyak aja. Saya nggak memandang jenisnya apa. Tapi pejantan saya itu pakainya Sanen yang emang punya darah susunya banyak. Jadi bisa dibilang peternak saya tuh nanti kedepannya bakalan isinya ya anakan Sanen atau Sapera di Indonesia seperti itu. Walaupun di dalamnya sekarang ya ada Jawa Randu, ada PE ada. Itu pun Jawa Randu yang katanya enggak susunya dikit, ternyata di kandang saya ada yang 2 liter sampai sekarang masih diperah itu. Itu indukannya Jawa Randu. Ya. Oh iya. Tapi atau dia Jawa Randu yang sudah silangan dengan Sanen? Bukan? Kalau saya kan biasanya dapatnya dari pasar ya. Oh yang berarti itu yang lokal ya, lokal Jawa Randu. Benar-benar lokal. Iya. Itu ada.
susunya banyak itu aja. Jadi intinya saya cari kambing yang susunya banyak aja, nggak harus jenisnya apa gitu. Ya, kita bicaranya bisnis kok ya, nggak bicara Ya. jenis ya. Kita bicaranya Kecuali yang ini produksinya kalau banyak. kita punya pabrik sendiri, kita bicaranya nanti kualitas susunya juga. Seperti kalau kata orang kan nanti susu yang padatannya lebih banyak itu kan pakai Anglo, PE gitu katanya. Tapi kalau di Indonesia sekarang kan beli susu nggak dari kualitasnya itu ya, kita nggak bisa nilai ya. Belinya dari kuantitas ya, 1 liter, 2 liter gitu, bukan kilo ya. Jadi aman lah kita pakai semua jenis kambing perah. Oh iya, terus tantangan terbesarnya apa kalau peternak kambing perah itu, apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya kalau menurut saya sendiri itu pasar. Pasar. Satu. Pasarnya sebelum banyak sebenarnya. Apalagi susu itu kan kebutuhan tiap orang kan. Apalagi programnya presiden saat Yang ini kan baru. katanya minum susu gratis apa makan Ya, gratis. harus kita dukung gitu. Ya. Itu tantangan sebenarnya pasarnya. Pasarnya banyak tapi budaya minum susu di Indonesia sendiri masih sangat rendah. Jadi tantangannya sebenarnya itu, kita harus menciptakan pasar sendiri. Kita jualan susu kambing ya bilang, susu kambing, susu sapi. Itu tuh dua kerjaan apa ya namanya, dua tantangan yang harus dilakukan kita jualan susu itu. Kita nggak cuma jualan, kita harus juga memperkenalkan, bikin budaya minum susu itu terus berlanjut di sini. Jadi nggak cuma kita jualan, kita harus memperkenalkan juga susu manfaatnya apa. Beda kita jualan mie ayam, kita jualan apa makanan itu kan kita nggak perlu ngasih manfaatnya susu kambing itu apa, saatnya mie ayam itu kita nggak perlu kan. Sebenarnya tantangannya seperti itu, kita harus jualannya itu, kita harus cari pasar sendiri. Terus sama peternak itu harus pintar cari pakan. Dalam artian kita harus hitung-hitungan pakannya harus benar-benar untung, harus proteinnya tercukupi dan sebagainya, itu peternak harus pintar. Walaupun sekarang tuh banyak peternak-peternak udah menjual pakan, walaupun kita bergantung sama peternak senior, kita beli dari sana yo masih untung, tapi biar untungnya lebih banyak, kita juga harus belajar pakannya juga. Kalau bisa tuh peternak itu bikin pakan sendiri, bikin konsentrat sendiri, itu nanti keuntungannya lebih tinggi. Walaupun saya juga jualan pakan, saya juga tetap promosi seperti itu, biar peternak tetap maju kan. Ya, betul. Makan. Terus kalau ini penyakit apa kira-kira yang sering muncul di itu? Kan itu termasuk tantangan Kalau juga ya? penyakit ya, kan di kambing perah tuh penyakit paling utama ya jelas mastitis ya. Mastitis. Itu karena kebersihan kandangnya utama itu. Itu kalau sekali kambing kena mastitis ya udah ibarat mesin, medun mesin lah. Turun Jadi mesin udah gitu ya? nggak bisa dipakai lagi gitu aja. Itu mastitis itu tantangan terbesarnya. Dia bisa otomatis langsung kaling gitu ya, langsung di. Ya kalau saya kan juga di unit gede itu ada domba pedaging juga kan. Ya kalau kambing udah nggak produktif, saya sembelih jual Sembelih. daging aja. Ya, oke. Itu tantangan terkait masalah kesehatan gitu ya. Ya. Terus kalau tadi masalah tenaga kerja dan mesin tadi ya, kan kalau di berapa tadi, angka berapa tadi perlu mesin? Kalau saya Di atas 100 ya? di atas 100. Di atas 100 menggunakan mesin. Kalau misalnya di bawah 100 itu kira-kira satu orang SDM itu kira-kira loh, dia bisa merah susu berapa ekor? liter. Kalau pengalaman saya sekarang kita di 70 liter, pagi itu di sekitar 45 liter, 50 sampai 40, itu 2 orang cukup merah sekitar 2 sampai 3 jam. 2 orang. Berarti kalau satunya berarti sekitar 20 liter, itu masih kuat lah seharinya. Gitu ya. Apalagi kalau populasi produktivitasnya tinggi, misal satu ekornya bisa 3 liter kan lebih mudah lagi. Ini targetnya berapa liternya gitu ya? Ya, Tapi satu hari 2 kali kan di ya perah ya? pagi sama sore. Sore. Oh, iya. Terus selama ini apa yang pernah nggak ngalami stuck gitu? Aduh, nggak ada pasar nih gitu. Oh ya. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Kalau itu jelas pernah. Dulu awal-awal saya kan masih 20 liter. Nah, saya bilang saya 20 liter, wah untung ini, potensinya bagus ini. Saya banyak produksi, saya beli semua kambing.
kambing perah saya beli apapun uang produksinya bagus. Ternyata perbandingan yang diperah sama enggaknya itu kebalik. Jadi saya masih makannya itu banyak tapi susunya hasilnya dikit, yang diperah cuma sedikit. Itu kan rugi ya. Terus saya terus bikin strategi gimana sih caranya biar tetap bisa jalan, walaupun kita nggak mengorbankan kambingnya. Ya udah saya terus bikin sistem titip. Jadi semua domba yang semua kambing yang saya beli saya kawinkan, kita buntingkan, udah kita titipkan ke peternak. Peternak nggak usah beli, peternak angon aja, tak titipkan semua. Jadi di kandang saya nanti isinya cuma betina produktif yang diperah sama betina kawin. Jadi yang bunting titipkan, setelah itu nanti kalau udah lahir anaknya terserah mau dibeli atau dikasih atau balik ke sini gitu. Terus betinanya yang udah lahir kan produksi susu, balikan ke sini tukar bunting lagi. Jadi harapannya di kandang itu sekarang ya cuma kandang kawin sama kandang perah aja. Nah, itu kan dihitung jelas untung ya, semuanya diperah seperti itu. Ya. Terus sama lagi susu, dulu saya 20 liter, 30 liter masih aman lah, diambil pabrik pasti. Terus naik kok susunya semakin banyak, pabrik juga nampungnya semakin dikit ya. Terus tadi saya mulai terpaksa harus jualan eceran, kita nawar-nawaran kemana. Dulu nggak ada kepikiran saya harus jualan susu ecer, itu nggak ada. Sekarang terpaksa harus bikin ya? Sabun gitu sebagainya. Oke. Ini terakhir ya, saya kan lihat kalau di Good Day itu ada, kemarin barusan bikin ini ya, kayak semacam entah pelatihan entah apa sih itu, cara untuk USG gitu. Nah coba ceritain sedikit dong terakhir ini ya. Iya, kalau kebetulan saya kan punya USG, saya beli USG, dan menurut saya USG itu sangat efektif untuk kambing. Ya kemarin tuh dari Puskeswan Sleman minta tolong untuk ajarin, tapi kan lucu ya sebenarnya, mosok dari alumni ke dokter, mereka kan ya rata-rata alumni kedokteran hewan minta ajarin saya yang alumni FTP gitu. Kan saya bingung jelasinnya gimana. Ya udah saya bilang aja, Pak, saya nanti jelasinnya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya, bukan secara ilmiah dan sebagainya. Yaitu kemarin terus mereka ke kandang, sekalian saya bikin pamflet untuk silakan siapa yang mau belajar juga. Ya udah mereka belajar USG, cara memakai USG. Itu menurut saya, pandangan saya, USG ini sangat efektif bagi peternak. Yang awalnya peternak itu nggak tahu kambing itu bunting nggak, beli di pasar gitu, atau beli di peternakan bilangnya bunting, ternyata sampai kandang nggak bunting, kan kecewa ya. Makanya jualan di kandang saya itu kalau jualan bunting ya garansi, saya udah saya USG juga kan, ya bener-bener yang beli itu bener-bener apa namanya nggak kecewa gitu loh. Itu yang kedua, misal peternak itu ngawinkan lama kok nggak bunting-bunting, atau ngawinkan dikiranya bunting ternyata setelah dipisah dari pejantannya ditunggu 5 bulan 6 bulan nggak bunting, kan nggak efektif banget ngasih makan terus. Makanya itu saya terus gencarkan untuk USG ini masyarakat. Untuk saya juga buka jasanya juga. Ya silakan kalau mau undang saya nanti bisa kontak-kontakan aja. Atau enggak nanti ke Puskeswan Sleman juga, mereka ternyata diberi sama perintah USG tapi mereka belum bisa pakainya. Operasikannya ya. Operasikannya itu kedepannya kayaknya Puskeswan Sleman tuh mau USG di sekitar itu. Ada USG juga. Dan kemarin juga saya coba IB. Semoga dengan IB ini peternak lebih efektif lagi lah dalam memelihara, menurut saya seperti itu. Kemarin IB-nya kambing perah ini lebih unik lagi. IB-nya kalau orang-orang suntik kawin kan suntik jenis dorper, suntik jenis awasi gitu, atau suntik jenis sanen. Enggak, kalau kambing perah ini yang saya coba ini dengan semen sexing. Jadi yang dimasukkan itu benar-benar nanti hasilnya anaknya betina. Kan diharapkan kambing perah itu yang bukan jenis bangsanya ya, tapi jenis kelaminnya. IB, sanen, betina. Soalnya kalau jantan di kambing perah kan sekarang ini ya,
kayak malah jadi beban menurut saya sendiri. Juga jantan di kambing perah itu sebagai beban, walaupun saya juga punya penyembelihan, tapi karena pasar sini daging itu domba, makanya kambing jantan perah itu menurut saya masih jadi hasil samping itu ya berarti. Ya mungkin bisa dibilang hasil samping, tapi secara pribadi masih jadi beban. Beban sampingan. Makanya kalau jantan perah saya jual sebebasnya orang-orang. Kadang saya kasihkan pegawai saya, kalau ada yang mau setelah lahir tuh 200.000, 300.000 silahkan gitu loh. Saat ini. Oke, nggak terasa ya, kita sudah 30 menit bersama gitu ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan, tips kalau misalnya nih pengen banget punya peternakan kambing perah, harusnya gimana sih? Pengennya harusnya gimana gitu? Menurut saya ya, saat ini bukan lagi kita untuk berkompetisi, tapi saatnya kita untuk berkolaborasi. Jadi untuk peternak-peternak yang masih pemula, yang masih pengen yang mau beternak dan sebagainya, itu silakan gandeng peternak-peternak senior, tanya-tanya. Biasanya peternak-peternak senior atau kandang saya sendiri aja, saya sekarang jualnya bukan jualan langsung benda, saya jualnya sistem. Jadi saya jualnya kemitraan. Itu kan untuk peternak-peternak pemula sangat menguntungkan ya. Mereka nggak bisa saya naungi, nanti ke depannya saya tuh nggak melihara ternak, tapi saya melihara peternak. Itu aja lah ya. Oke, baik. Ini hari ini alhamdulillah ya, diskusi seru kita karena ngundang anak muda jadinya ya memang penuh semangat. Sebenarnya saya juga ikutan semangat gitu jadinya ya. Ya terima kasih ya Dek Farid atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya masih tentang perkambingan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.